Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Minggu ketiga April 2014, Masjidil Aqsa kembali digoyang aksi lempar batu dan letusan gas air mata antara tentara Israel dengan pemuda Palestina. Kejadian yang berlangsung persis di depan Masjid Qibli, kiblat pertama umat Islam ini, sungguh mengiris hati umat Islam dunia. Ujungnya, tentara Israel melarang pemuda Islam untuk melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Batasan usia pun diberlakukan. Bagi umat muslim berusia di bawah 50 tahun dilarang masuk ke kompleks Al-Aqsa. Sementara untuk pemuda, jangan harap bisa sujud di masjid ini. Sebuah masjid yang dijanjikan berpahala ribuan kali lipat. Sebuah lokasi yang dijanjikan menjadi matinya pasukan Dajjal. Sebuah lokasi yang tidak akan pernah damai hingga akhir zaman. Dajjal akan muncul di akhir zaman, dan kemunculan dia itu bukan hanya sekedar show begitu saja. Dajjal muncul di akhir zaman, di setiap jengkal bumi ini dia akan membuat kerusakan. Dan ketika dia datang di jengkal bumi itu, tidak adalah manusia yang kuat untuk menahan fitnahnya. Tetapi ada 3 tempat mulia yang tidak dimasuki oleh Dajjal: Masjidil Haram, Masjid Nabawi beserta kota 2 itu, dan terakhir adalah Masjidil Aqsa. Palestina, meskipun hanya sepetak tanah, namun memiliki posisi yang sangat strategis. Secara geografis, Palestina merupakan satu-satunya penghubung antara benua Asia dan benua Afrika. Bahkan, Palestina merupakan titik temu antara 3 benua besar: Asia, Afrika, Eropa. Selain letak geografinya yang strategis, Palestina seolah menjadi magnet bagi umat manusia di seluruh dunia, utamanya bagi penganut 3 agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Di sanalah didirikan masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram di Makkah. Sedang dalam keyakinan Nasrani, di sanalah Yesus dilahirkan. Sedangkan Yahudi meyakini bahwa di sekitar Masjid Al-Aqsa inilah dahulu singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam terletak. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa Palestina, utamanya kompleks Masjid Al-Aqsa, sejak dahulu diperebutkan oleh ketiga agama ini. Bahkan hingga hari ini, Palestina menjadi salah satu tempat paling rawan konflik fisik di dunia, di mana hampir setiap saat terjadi konflik fisik antara rakyat Palestina dengan tentara penjajah Zionis Israel. Setiap muslim pasti pernah mendengar nama Masjid Al-Aqsa. Minimal kita pernah mendengar nama masjid ini disebutkan tatkala perayaan Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa biasanya sering disebutkan oleh para ustaz di saat mengisi ceramah perayaan Isra Mi'raj. Ya, memang di Masjid Al-Aqsa lah titik tolak Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan menuju langit ketujuh untuk menerima wahyu dari Allah Ta'ala, berupa kewajiban mendirikan sholat 5 waktu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena begitu berkahnya masjid ini, sampai-sampai Rasulullah SAW menganjurkan umat untuk berkunjung ke sana, sebagaimana sabda beliau, "La tasudu arihal illa salas masjidil haram, masjidil haza, wa masjidil aqsa." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Janganlah melakukan ziarah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara tiga masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikunjungi itu, mungkin hanya Masjid Al-Aqsa lah yang hari ini sering dilupakan oleh umat Islam untuk dikunjungi. Sedang dua masjid lainnya yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi lazim dikunjungi oleh umat Islam, utamanya yang tengah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat usia dan sehat, sehingga di pagi ini Anda dapat menyaksikan Khazanah Ensiklopedia Islami. Semoga tayangan hari ini mampu diambil hikmah dan ibrahnya. Amin Allahumma amin. Secara bahasa, masjid memiliki arti tempat sujud, yaitu tempat yang digunakan untuk beribadah. Sedangkan Al-Aqsa secara bahasa artinya jauh. Dikatakan jauh sebab letaknya yang jauh dari Masjidil Al-Haram di Makkah. Lalu, manakah gambar-gambar masjid ini yang menurut Anda adalah Masjid Al-Aqsa? Yang ini atau yang ini? Masjid Al-Aqsa adalah nama sebuah kawasan untuk keseluruhan tempat yang dikelilingi pagar seluas 14,4 hektar di dalam kota Al-Quds, atau yang kita kenal dengan sebutan Yerusalem. Jadi, anggapan bahwa Masjid Al-Aqsa hanyalah masjid yang mempunyai kubah berlapis emas atau hanya masjid yang berkubah kehitam-hitaman adalah salah. Terdapat 5 buah masjid di dalam komplek Masjidil Aqsa. 4 masjid itu ialah Masjid Kubah As-Sakhrah atau yang sering disebut dengan Dome of the Rock. Masjid yang memiliki kubah berlapis emas ini memiliki sejarah yang teramat penting bagi umat Islam. Di dalam masjid ini terdapat batu yang dahulu menjadi tempat bagi Nabi Muhammad SAW bertolak ke langit ke-7 demi memperoleh wahyu yang mulia berupa perintah sholat 5 waktu. Berbentuk persegi 8, masjid ini adalah salah satu bangunan dengan desain arsitektur yang paling bagus. Masjid berikutnya adalah Masjid Qibli. Masjid yang dibangun pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini letaknya berseberangan dengan Masjid Kubah As-Sakhrah. Banyak orang yang mengenalnya dengan sebutan Masjidil Aqsa, padahal sebutan itu tidak tepat. Masjid Qibli ini merupakan salah satu bagian dari Masjid Al-Aqsa. Masjid ini berdiri di sebelah selatan area komplek Masjid Al-Aqsa, sebab posisinya yang mengarah ke kiblat. Maka masjid ini dinamakan Masjid Qibli. Masjid Burak letaknya berada di bawah Masjid Kubah As-Sakhrah. Dinamakan Masjid Al-Burak sebab diyakini bahwa disinilah Nabi Muhammad SAW dahulu meletakkan kendaraan buraknya. Di dalam masjid tersebut terdapat halqah, yaitu sebuah gelang besi yang menempel di dinding. Di sini diyakini Rasulullah menambahkan kendaraannya pada malam Isra Mi'raj. Berikutnya adalah Masjid Al-Aqsa Qadim atau biasa disebut Masjid Al-Qadim. Merupakan bangunan kuno yang terletak di bawah Masjid Qibli. Dibangun pada masa Umayyah dengan tujuan untuk meratakan sisi selatan dari halaman komplek Masjid Al-Aqsa. Lalu di sebelah tenggara dari komplek Masjid Al-Aqsa terdapat Masjid Marwani. Dibangun di masa Umayyah dengan tujuan untuk membuat halaman sebelah selatan dan utara Al-Aqsa menjadi rata. Memiliki luas 4.000 meter persegi, musola ini mampu menampung 10.000 jamaah. Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci tertua kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Pertama kali dibangun pondasinya oleh Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelah Nabi Adam membangun pondasi Masjidil Haram, baru kemudian dibangun secara utuh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di saat zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Aqsa masih saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi.
Baru kemudian tatkala Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama sepeninggalan Rasulullah, dimulailah mobilisasi pasukan untuk membebaskan negeri Syam, di mana Masjid Al-Aqsa tercakup di dalamnya. Meskipun upaya pembebasan negeri Syam dari tangan Romawi sudah dimulai sejak zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, namun Masjid Al-Aqsa yang saat itu menjadi benteng terakhir pasukan Romawi baru berhasil dibebaskan secara utuh oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 635 Masehi. Al-Aqsa terus dapat dipertahankan dalam naungan umat Islam selama 464 tahun, di mana akhirnya pada tahun 1099 Masehi Al-Aqsa jatuh kembali ke tangan Romawi. Hingga pada tahun 1187 atau tepatnya 88 tahun kemudian, atas izin Allah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa kembali dengan cara damai. Tidak ada setetes pun darah yang tertumpah saat itu. Masya Allah. Dan kemudian setelah kepemimpinan Salahuddin, Al-Aqsa yang mulia berhasil dipertahankan, bahkan dimakmurkan oleh umat Islam sampai 7 abad kemudian. Begitulah telah menjadi ketetapan Allah bahwa kemenangan dan kekalahan digilir antara manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 140. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 yang selama berabad-abad lamanya menjaga dan memakmurkan Masjid Al-Aqsa menjadi titik tolak jatuhnya Al-Aqsa ke tangan penjajah Zionis Israel. Sebagai dampak dari kekalahan Perang Dunia I, kaum muslim terjebak perang melawan sekutu dan kalah total. Maka lewat perjanjian Sykes-Picot, kaum muslim terjebak perang melawan sekutu dan kalah total. Maka lewat perjanjian Sykes-Picot, Inggris, Prancis, wilayah Islam secara formal diambil oleh penjajah. Lalu kemudian dipecah menjadi negara-negara baru. Negara-negara Arab dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah. Lebanon dan Syria di bawah kekuasaan Perancis, sementara Irak dan Palestina termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara Jordan di bawah kekuasaan Inggris. Sebagai balas jasa dari Inggris kepada Weizmann yang telah menemukan bahan peledak yang tidak banyak mengeluarkan asap, di mana hal itu sangat membantu Inggris mengalahkan Turki Utsmani di Perang Dunia Pertama, Sir Arthur Balfour bertanya, apa yang diinginkan Weizmann sebagai imbalan? Weizmann saat itu menjawab, dia ingin Palestina menjadi tanah air untuk bangsa Yahudi. Akhirnya, pada 2 November 1917, Arthur James Balfour yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Luar Negeri Inggris mendukung pemberian negara pada bangsa Yahudi di Palestina. Dan terjadilah kesepakatan yang disebut Deklarasi Balfour. Pada saat itu, James Weizmann dijanjikan seluruh wilayah Palestina, termasuk yang saat ini jadi negara Jordan. Hingga akhirnya, pada 14 Mei 1948, bangsa Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di Palestina. Sejak saat itulah, Palestina berada dalam penjajahan Zionis Israel hingga saat ini. Hal itu tak urung mengakibatkan Masjid Al-Aqsa berada dalam kekuasaan Zionis Israel. Keutamaannya apa saja? 1, Masjidil Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram, setelah Ka'bah. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Dhar, kalau seandainya nanti kamu punya kesempatan sholat di dalamnya, maka sholatlah, karena di dalamnya ada keutamaan. Ini seolah-olah Rasul berbicara juga dengan kita gitu, karena bukan hanya sekedar dengan Abu Dhar. Kalau diganti,
Seolah-olah Rasul mengatakan, wahai umatku, kalau seandainya kamu itu punya kesempatan untuk sholat di dalamnya, maka sholatlah. Salah satu doa yang diminta oleh Nabi Sulaiman ketika selesai membangun Masjidil Aqsa, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang sholat di masjid ini. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kaum muslimin sholat menghadap Masjid Al-Aqsa sejak diwajibkannya sholat pada malam Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Adapun perintah menghadap Masjidil Haram baru datang 16 bulan setelah Rasulullah SAW melakukan hijrah, tepatnya ketika turun firman Allah Ta'ala, Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Masjid Al-Aqsa juga merupakan salah satu tempat yang kelak di akhir zaman tidak dimasuki oleh Dajjal, sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak dapat dimasuki Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku peringatkan kalian dari Al-Masih Ad-Dajjal, matanya buta sebelah, berjalan bersamanya bukit roti dan sungai air. Dia tinggal di bumi ini selama 40 hari. Kekuasaannya mencapai semua tempat, namun dia tidak dapat mendatangi 4 masjid: Masjid Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Walaupun demikian, ketahuilah bahwasannya Allah tidak buta sebelah, dan Dajjal diberi kekuasaan atas 1 jiwa lalu membunuhnya dan menghidupkannya, dan tidak diberi kekuasaan pada selainnya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Masjid Al-Aqsa juga memiliki nilai historis yang amat mulia. Di Masjid Al-Aqsa Rasulullah mengimami para nabi dan rasul. Lalu kemudian beliau mi'raj dari Masjid Al-Aqsa menuju langit ke-7. Al-Aqsa adalah terminal akhir perjalanan Isra, sekaligus tempat bertolak melakukan mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tempat akhir Isra dan permulaan mi'raj ini dalam firman-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan Masjidil Haram dengan satu sifat pun, namun ia mensifati Masjid Al-Aqsa dengan keberkahan yang ada di sekelilingnya.
Begitu istimewanya melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji berupa pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja umat Islam yang melaksanakan sholat di sana. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Keutamaan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di Masjidil biasa. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000 kali lipat, dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Keutamaan lain dari Masjidil Aqsa adalah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi orang yang berihram atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dari Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ummu Salamah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berihram dari Masjid Al-Aqsa untuk melakukan umrah atau haji, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Maksud hadis tersebut adalah janganlah terlalu bertekad untuk berkunjung ke suatu masjid dengan niat sholat, kecuali ketiga masjid ini. Adapun jika sekedar kunjungan biasa, silaturahim, maka tentu tidak mengapa mengunjungi selain 3 masjid ini, seperti mengunjungi orang soleh, silaturahim ke rumah saudara, mengunjungi ulama, mendatangi majelis ilmu, dan perjalanan kebaikan lainnya. Secara tersirat, hadis tersebut juga menganjurkan pada kita untuk dapat melindungi, memakmurkan ketiga masjid tersebut. Kalau mengenai 2 tempat pertama, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sudah pasti semua umat Islam mengenalnya sebagai tempat umrah dan haji. Sebab itu banyak sekali yang ingin berkunjung ke sana. Terlebih ibadah haji merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi seluruh umat Islam yang mempunyai kemampuan. Banyak yang beranggapan bahwa teramat sulit untuk dapat mengunjungi Masjid Al-Aqsa saat ini. Bahkan mungkin ada yang menganggapnya mustahil. Stigma ini muncul akibat anggapan bahwa Masjid Al-Aqsa berada dalam pengawasan Zionis Israel. Sudah pasti sangat membahayakan nyawa bila memaksakan untuk berkunjung ke sana. Fakta bahwa Masjid Al-Aqsa berada dalam pengawasan ketat Zionis Israel memang benar. Namun hal tersebut sama sekali tidak menjadi kendala selama kita membawa identitas yang lengkap. Dapat dipastikan kita dapat masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dengan aman. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu menjadikan pedoman dan mengajak Anda semua untuk datang dan peduli dengan Masjidil Aqsa, sebuah masjid yang dijanjikan ribuan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana irhamna.